Selamat sore sahabat-sahabat Rumah Hijaunet dimanapun berada. Kembali bertemu dengan saya Andito, Urban Farmer dari Cipinang Muara, Jakarta Timur. Di sore hari ini, hari Senin sore, semoga menjadi sore yang menyenangkan dan selamat menjalankan ibadah puasa buat sahabat-sahabat Rumah Hijaunet dimanapun berada yang di bulan Ramadan ini sedang menjalankan ibadah puasa. Semoga menjadi puasa yang penuh berkah, penuh hikmah dan membahagiakan. Ya. Sore hari ini bersamaan dengan hari ke-12 instalasi atau metode tanam keranjang ponik yang sudah saya buatkan beberapa tutorial sebelumnya. Silahkan teman-teman cek di beberapa videonya Rumah Hijaunet yang lainnya, ada di channel YouTube-nya atau di IGTV atau juga di Facebook-nya juga. Silahkan di Facebook saya itu ada beberapa videonya. Nah, sekarang sudah memasuki hari ke-12, saya mau sharingkan buat teman-teman yang mungkin siapa tahu ada teman-teman yang mencoba. Jadi setelah membaca atau menonton video saya yang pertama, terus melihat, wah ini kayaknya bisa dicoba nih, kemudian dicoba. Dan setelah memasuki hari ke-12, apa yang dilakukan teman-teman sesungguhnya setelah tutorial yang terakhir, yaitu tutorial di hari ke-7, dimana kemudian memberikan nutrisi dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah tinggal merawatnya saja. Dengan merawatnya, maka kita tinggal bedanya atau asiknya hidroponik itu dengan bertanam organik adalah kalau di organik setiap hari kita perlu menyiram tanahnya, memastikan menjaga kelembapannya. Kalau di hidroponik sebetulnya tugas kita hanyalah mengawasi atau memantau kadar airnya. Kalau kadar airnya itu masih cukup, berarti ya sudah tinggal saja. Kalau kemudian berkurang, tambahkan sedikit, dan kemudian tinggal dijaga saja kadar airnya sesuai agar kemudian tanamannya tidak kehabisan air. Enaknya hidroponik sebenarnya di situ. Nah, sebelum saya kemudian sharingkan tips-tips untuk merawat instalasi hidroponik di hari ke-12 sampai nanti menjelang panennya, dan itu yang akan saya selalu lakukan setiap hari. Saya mau sapa dulu teman-teman yang sudah hadir. Wih, ada senior saya nih, Aki Ujang. Sehat ya Aki Ujang? Apakah lokasi atau posisi di Depok atau jangan-jangan lagi di lokasi di Sumatera kalau nggak salah ya, Aki Ujang? Di mana? Di Jambi apa Palembang tuh ya Aki? Semoga sehat ya Aki. Ya, mari kita mulai tipsnya. Jadi tipsnya pertama, teman-teman, karena instalasi keranjang ponik ini menggunakan metode tanam yang menggunakan air yang tergenang. Tergenang itu artinya dia tidak bergerak, diam di sini, maka tidak bisa dipungkiri salah satu tantangannya adalah bisa memunculkan jentik nyamuk. Jadi salah satu tips yang pertama kalau teman-teman ingin memulai menanam keranjang ponik adalah siapkan perangkat untuk mengatasi jentik nyamuk. Perangkatnya seperti apa? Kalau saya jujur teman-teman, saya lebih suka dengan cara yang mekanik. Nah, ini siapkan saringan tipis, lubang tipis seperti ini sehingga jentik nyamuk bisa terambil. Contoh, nah kebetulan saya tadi ketika sebelum mulai saya sudah cek di tanaman-tanaman saya ini, dan ya tidak bisa dipungkiri di musim-musim penghujan dan menjelang hujan ini ternyata memang ya instalasi hidroponik saya menjadi ladangnya jentik untuk berkembang. Ini udah agak kebesaran ya teman-teman ya. Jadi kalau bisa sih per 2-3 hari, ini pasti sudah lebih dari 5 hari, maka jentiknya gendut-gendut dan harus sering-sering dibersihkan. Nah, tipsnya adalah kalau teman-teman punya 2 instalasi seperti ini sebetulnya menjadi memudahkan. Karena apa? Kita bisa kemudian menyaring dari satu keranjang ke keranjang yang lain. Misalnya ini juga ada jentik nyamuknya, ada kotorannya. Nah, kita bisa saring saja langsung teman-teman. Nah, setelah saring seperti ini, dengan melalui ember yang sama kita bisa saring lagi seperti ini. Ya, sip. Tuh, lumayan kan, jadi ada terperangkap sekian organisme jentik nyamuk. Nah, kemudian diapain ya? Biasanya saya buang aja. Nah, tinggal kemudian mereka yang menjalani nasibnya di tempat yang lain, tidak di instalasinya saya. Nah, setelah ini kemudian kalau masih ada lagi, tinggal dilakukan saringan beberapa kali sampai kemudian si jentik nyamuknya berkurang banyak. Kalau ada kotoran-kotoran seperti ini bisa loh teman-teman kalau mau dibersihkan. Jadi siapkan juga air untuk kemudian membersihkan wadahnya seperti ini. Semakin bersih wadahnya tentu semakin baik buat tanaman kita. Nah,
Nah, kebetulan di bawah ada halaman juga, jadi bisa dibuang ke bawah. Nah, kemudian kita saring lagi. Lumayan masih ada beberapa yang terperangkap. Nah, di sini bersih. Kalau sudah tidak ada, sudah habis, oke. Nah, setelah ini teman-teman tinggal kemudian yang bisa kita lakukan adalah, ini tips yang pertama ya. Jadi tips yang pertama adalah kita saring dulu jentik nyamuknya kalau ada. Kalau kemudian sudah selesai, tentu yang kita lakukan berikutnya adalah memastikan posisi airnya itu berada di dalam posisi yang pas atau tepat. Tepat itu gimana? Ya dia tidak, ini kita lihat. Jadi posisinya itu, nah airnya cukup seperti ini teman-teman. Jadi airnya terisi sampai ke batas akarnya atau batas, kalau di sini kebetulan ada dua ya, ada yang pakai rock wool, ada yang kemudian langsung seperti ini. Nah, yang pakai rock wool tadi yang penting si bagian bawah rock woolnya sudah terkena air, itu sudah cukup. Nah, kebetulan ini yang instalasi yang ini tadi airnya saya berikan ke sini semua tadi teman-teman. Nah, jadi kita menjaganya adalah dengan menjaga airnya setiap hari, pastikan supaya kemudian bagian akarnya terendam air sehingga dia tidak keringan. Karena walaupun sekarang katakanlah sedang mendung, kemarin sempat panas sekali dan kemudian airnya hampir habis. Wah, untung saya lihat. Kalau enggak kemudian dia bisa kehabisan. Nah, ya begini teman-teman. Ini yang kedua seperti ini, yaitu mengisinya dengan air. Nah, kenapa kemudian saya sangat menyarankan teman-teman punya alat ini atau alat TDS meter, alat untuk mengukur kepekatan larutan di dalam nutrisi, karena ini yang menjadi alat ukur buat teman-teman untuk bisa mengontrol secara tepat. Kalau misalnya nggak punya gimana mas? Saran saya misalkan teman-teman memang menambahkan air, tambahkan setengah sendok teh setiap menambahkan air. Jadi misalnya teman-teman tiap hari, airnya kurang, terus ditambahkan lagi sampai kemudian ketemu akarnya, tambahkan setengah sendok teh karena wadahnya kecil banget, sedangkan nutrisi AB mix ini betul-betul larutan yang sangat pekat. Saya pernah ngukur mungkin sekitar bisa 3.000 sampai 4.000 ppm dalam larutannya ini, sehingga kalau kemudian diberi terlalu banyak nanti jadi terlalu pekat nih si nutrisinya. Jadi saran saya kalau misalnya teman-teman memang tidak punya alat TDS meter, setiap menambahkan air tambahkan setengah sendok teh. Setengah sendok teh itu berapa ya? Mungkin sekitar 2 sampai 3 tetes lah dari setiap nutrisinya, A sama B, A dan B, nutrisi A dan nutrisi B-nya atau AB mix-nya. Nah, karena itu teman-teman saya sangat menyarankan teman-teman punya alat TDS meter ini untuk mengukur seberapa sih nutrisinya. Nah, sekarang kita coba ukur ya teman-teman ya, nutrisi yang ada di instalasi yang pakai rock wool ini, yang sebelahnya. Nah, ketika saya ukur, saya coba kasih lihat ke teman-teman. Nah, ini angkanya di sini nih, teman-teman. Semoga bisa kelihatan ya. Maaf ya kalau yang lihat di YouTube mungkin angkanya kebalik. Ini angkanya 578. Jadi sebetulnya masih angka yang baik buat kangkung ukuran segini. Tidak perlu ditambahkan lagi. Jadi di usia ke-12 masih di angka 500 nggak apa-apa. Nanti baru sekitar 3 hari lagi saya akan tambahkan jaga di angka 700 sampai 800. Nah, bagaimana dengan air yang ini yang tadi saya baru tambahkan? Kita coba ukur lagi. Nah, ini karena tadi saya pakai air, kebetulan ada air beauty water dari Kangen Water, dan ternyata memang TDS-nya bagus banget. Artinya apa, dia di bawah 100 air bakunya. Ini angkanya itu di sekitaran angka 55 ya teman-teman. Nah, ini saya mau tambahkan nutrisi AB mixnya sedikit saja, karena kemarin pengalaman di video sebelumnya ketika saya menambahkan setengah tutup botol aja nambahnya bisa sampai angka 1000 waktu itu. Ya, saya mau nambahkan sedikit saja, yaitu tadi sekitar seujung sendok teh. Jadi ya kira-kira aja deh teman-teman ya, teman-teman kira-kira, nah ya segaris saja nutrisi A dan ini nutrisi B. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh ya, tinggalkan di kolom komen, nanti bisa saya jawab. Kalau jawab pertanyaannya langsung pas live, saya langsung jawab. Kalau enggak nanti saya
jawab via teks atau via komen di channel IGTV atau di YouTube. Nah, udah aduk-aduk seperti ini. Nah, saya mau coba tes nih. Kira-kira nambah berapa ya nutrisinya? Pengennya sih tidak jauh melebihi angka 500. Lihat teman-teman. Nah, ternyata aman nih angka di angka 412. Katanya teman-teman ya, angka 412. Apakah perlu saya tambahkan? Saya mau tambahkan teman-teman. Saya tambahkan sedikit lagi. Enaknya punya alat TDS meter seperti itu. Jadi kita bisa nambahin atau ngurangin. Nah. Kalau kemudian terlalu kental bagaimana? Kita tinggal tambahkan airnya saja. Nanti sisanya bisa kita distribusikan ke instalasi satelit. Ya. Kita aduk lagi. Mari kita tes dengan alat TDS meter kita. Angkanya ada di 670. Oke, ini dia angka yang kita harapkan. Syukur pas. Coba lagi mana angkanya. Ya, ini ya teman-teman ya. Voltnya belum pencet, sorry. Ya, TDS meter itu udah gerak-gerak, tadi angkanya 670, sekarang loh masih belum kepencet voltnya, maaf banget nih. Yes. Nah, ini angkanya teman-teman ya, di 671. Oke, sudah sesuai harapan. Lalu tinggal kita taruh seperti ini. Ya, gimana teman-teman? Gampang ya untuk menjaganya. Dan tips yang ketiga adalah, sahabat-sahabat semua, seperti tanah yang digemburkan di dalam hidroponik, salah satu hal yang perlu terus-menerus dihadirkan adalah udara di dalam larutannya. Jadi di dalam larutannya itu kita memerlukan menghadirkan oksigen terlarut. Itu sebabnya instalasi-instalasi seperti NFT yang ada di belakang saya atau DFT yang pernah saya pasang di beberapa tempat, seperti yang misalnya ada di Prabu Mulih juga, mereka teman-teman menerapkan DFT itu karena menggunakan sirkulasi yang berputar, maka selalu ada gelembung, ada gerujukan air. Nah, gelembung itulah kemudian menghasilkan oksigen terlarut dan itu membuat tanaman menjadi jauh lebih subur. Nah, bagaimana dengan sistem instalasi statis seperti ini? Nah, yang perlu kita lakukan adalah setiap hari menghadirkan gelembung dengan cara, bahasa kerennya itu dikobok-kobok gitu. Atau kemudian Anda bisa pakai sedotan, Anda tiup blub 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 blub. Nah, jadi gelembungnya keluar. Contohnya seperti ini. Kalau saya biasanya kalau airnya sudah cukup, misalnya yang ini nih, instalasi yang ini udah tinggal saya angkat aja teman-teman. Nah, ini karena akarnya masih sedikit, jadi gerujukannya belum banyak ya. Akhirnya saya bantu nih dengan cara, kayaknya nggak kelihatan. Iya. Nah, ini saya bantu dengan cara dikobok-kobok seperti ini untuk kemudian menghasilkan gelembung seperti itu. Dah, itulah yang kita lakukan setiap harinya. Sambil kemudian ngecek ya, ada jentiknya atau tidak. Kalau ada jentik kita saring. Lalu kemudian bagaimana dengan yang ini? Sama. Nah, ini karena akarnya sudah lebih banyak, dia bisa ada gerujukannya lebih bagus nih. Nah, nanti kita bisa tambahkan juga dengan dikobok-kobok seperti ini. Nah, gelembung-gelembung ini yang membuat nanti nutrisinya ini bisa terserap ke akar tanaman dengan lebih baik. Baiklah sahabat-sahabat semua, itulah 3 tips yang mau saya sharingkan di live Facebook pada sore hari ini, di kesempatan dimana kita mendapat peluang untuk mungkin bisa mengeksplor hal-hal baru apa yang ingin teman-teman dalami. Jika salah satunya adalah urban farming, menghasilkan tanaman atau makanan dari rumah Anda sendiri, channel Rumah Hijau Net ini bisa jadi sahabat Anda, bisa jadi salah satu referensi Anda. Nah, saya ulangi lagi, jadi ya, untuk merawatnya kita butuh 3 hal yang bisa kita lakukan, yaitu yang pertama, cek dulu jentik nyamuknya. Setelah selesai disaring, setelah selesai dibersihkan. Yang kedua, jaga nutrisinya dengan cara berikan AB mix secara teratur. Lalu yang ketiga adalah berikan udara atau oksigen terlarut di dalam larutannya. Dah, itu teman-teman yang dijaga setiap hari. Setiap hari teman-teman tengok ranjang poniknya, kobok-kobok lagi. Kalau airnya masih cukup, tinggal saja. Kalau airnya mulai berkurang, tambahkan airnya. Cek lagi nutrisinya. Menggunakan alat TDS meter akan jauh lebih baik. Nah, itulah yang kita lakukan terus-menerus sampai kemudian waktunya panen. Tentu saran yang saya sampaikan sebagaimana di video-video tutorial sebelumnya adalah untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal. Untuk kemudian model keranjang ponik seperti ini, teman-teman perlu punya banyak. Ya, kalau bisa nggak cuma 2 gitu, biar berasa nanti panennya bisa banyak. Nah, teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Silahkan boleh subscribe ke channelnya
Rumah Hijau Net di hashtag Rumah Hijau Net, silakan subscribe di situ dan siapa tahu Anda bisa menjadi orang-orang yang mendapatkan informasi apabila ada video terbaru dari Rumah Hijau. Jangan lupa juga hidupkan tanda loncengnya. Ya teman-teman, terima kasih yang sudah hadir di Facebook Live hari ini, yang kelihatan nonton. Terima kasih, ada Bang Muhammad Syahrial, ada Kak Widi nih, dan juga ada Bang Feby Cadimun Putra. Wah, ini lagi masak di mana nih Bang Feby ini hari ini? Baiklah sahabat semua, terima kasih atas waktunya dan semoga tutorial ini bermanfaat. Lagi teman-teman, selamat menikmati momen-momen di rumah aja, tetap menjaga kesehatan, tetap di rumah saja, tetap asik, tetap aktif, dan tetap menemukan hal-hal baru apa yang bisa kita upgrade, kita tingkatkan selama kita di rumah saja. Karena bersyukur kita manusia diberikan kemampuan untuk beradaptasi yang sangat luar biasa oleh Yang Maha Kuasa. Mari kita jadikan momen-momen ini sebagai momen belajar, momen pembelajaran, momen lebih mengenal ke dalam lagi, dan renungi lagi apa yang ingin kita tingkatkan. Saya lagi, jika urban farming adalah salah satu hal yang mau Anda tingkatkan, channel Rumah Hijau Net ini bisa menjadi salah satu sahabat Anda di dalam menjalankan keseharian Anda. Terima kasih, saya Andito, urban farmer dari Cipinang Muara, Jakarta Timur. Sampai jumpa lagi di live Facebook bersama Andito dan video-video YouTube Rumah Hijau Net selanjutnya yang lainnya. Bye-bye. Selamat beribadah puasa dan sampai berbuka puasa sebentar lagi teman-teman.